Mengejutkan, Betran Putra Onsu mengungkap dukungannya terhadap langkah sang ayah Ruben Onsu untuk merebut hak asuh anak dari bundanya Sarwendah Tan melalui gugatan hak asuh di pengadilan. Betran pun mengaku dirinya selalu memberikan dukungan yang terbaik untuk ayah Ruben di tengah persiapan sang ayah pada detik-detik jelang persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok tanggal 15 Juli 2026. Betran juga mengungkap kondisi kesehatan sang ayah yang berat badannya turun drastis akibat prahara hak asuh anak belakangan ini. Tak hanya itu, Betran juga merespon terkait kabar adanya boikot netizen terhadap bundanya Sarwendah. Lalu, seperti apa pula persiapan Ruben Onsu jelang sidang gugatan hak asuh anak besok? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah Tan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok tanggal 15 Juli 2026. Bagi Betran Putra Onsu, langkah gugatan hak asuh anak yang dilayangkan ayahnya di pengadilan dilihatnya sebagai upaya sang ayah untuk mendapatkan haknya sebagai seorang ayah. Menurut Betran, jika hal itu yang terbaik bagi sang ayah, maka dirinya sebagai anak hanya bisa memberikan dukungan terbaiknya. Salah satu bentuk dukungan dari Betran adalah dengan selalu mendoakan ayah Ruben dan menyiapkan waktu untuk bisa berbagi cerita dengan sang ayah. Aku support yang terbaik untuk ayah. Itu aku sebagai kalau emang itu yang terbaik untuk ayah dan juga memperebutkan haknya ayah, ya aku sebagai anak yang cuma bisa mensupport aja. Nggak bisa kasih support yang gimana sih om, paling penting tuh aku cuma bisa ya doa. Betran juga mengungkapkan bahwa sebagai ayah, Ruben Onsu jarang bercerita tentang apa yang ia rasakan dalam menghadapi masalah apapun. Demikian juga ketika ayahnya menghadapi persoalan hak asuh dengan bundanya Sarwendah Tan yang memilih diam saja. Menurut keterangan Betran, sang ayah merupakan orang yang cukup kuat dan orang yang paling pandai dalam menutupi hal-hal apapun yang membuatnya didekap atau diselimuti rasa lelah. Meski demikian, dalam menghadapi curahan hatinya, sang ayah dinilainya sebagai sosok ayah yang hebat karena selalu bersedia mendengar cerita atau keluhan dirinya. Dan Betran pun mengaku nyaman untuk mencurahkan isi hatinya kepada Ruben Onsu. Enggak pernah cerita-cerita hal-hal yang apa yang dia lagi rasain. Aku cuman bilang sama ayah, ya sering-sering dibawa dalam doa aja menurut kepercayaan ayah sendiri gitu. Aku sebagai anak juga cuman bisa doa yang terbaik juga untuk ayah gitu. Ya dia orang yang luar biasa dan cukup kuat, dan juga dia orang yang bisa dibilang dia orang yang paling jago untuk nutupin hal yang bikin dia capek gitu. Jadi dia kalau sama aku, dia selalu menempatkan posisinya sebagai ayah yang hebat, dan juga nggak pernah kayak sorry ya ayah lagi nggak bisa diajak ngobrol gitu. Kalau aku lagi ngeluh dia tanggepin gitu. Kalau aku lagi bukan ngeluh sih, lebih tepatnya lebih curhat juga, ya aku lagi ngalamin ini, aku lagi di kampus kayak gini-gini gitu. Jadi dia selalu menempatkan waktu untuk aku bercerita gitu. Betran Putra Onsu juga mengungkap hal mengejutkan terkait kesehatan sang ayah Ruben Onsu, yang menurutnya semenjak kejadian ini memang terlihat lebih kurus akibat berat badannya yang turun drastis. Menurut Betran, hal itu terjadi karena sang ayah banyak pikiran mengenai prahara dengan sang bunda, juga tingginya kerinduan sang ayah untuk kembali menikmati kebersamaan dengan kedua putrinya.
Dalam kondisi demikian, Betran selaku anak hanya bisa mendoakan ayahnya agar selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik terhadap ayahnya. Selain itu, sebagai anak Betran berusaha untuk selalu mendukung sang ayah dalam kondisi apapun. Iya, berat badannya karena mungkin juga banyak pikiran gitu. Jadi ya doain buat ayah juga untuk sehat-sehat terus, dijaga, jauhkan dari orang-orang yang gak baik gitu. Ya dibawa dengan tenang dulu aja karena kan kemarin juga lagi hektik banget kan untuk permasalahannya gitu. Jadi aku bilang sama ayah, semoga ya kita lewatin ini bareng-bareng gitu. Aku bilang sama ayah, aku bukan anak kandung ayah, cuman aku berusaha menempatkan posisiku sebagai berusaha untuk menjadi salah satu anak yang bisa ada di samping ayah ketika ayah lagi jatuh, ketika ayah lagi bangkit. Ya aku akan selalu nemenin ayah terus. Betran putra Onsu juga merespon terkait kabar yang menimpa bundanya Sarwendah, di mana belakangan ini diboikot oleh netizen hingga teranyar petisi pemboikotan tersebut sudah ditandatangani oleh 13.288 netizen. Betran mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti terkait kabar tersebut. Ia juga mengungkap bahwa dirinya sudah cukup lama tidak bertemu dan berkomunikasi dengan bundanya Sarwendah. Karena itu ia pun tidak mengikuti perkembangan terkait kabar bahwa bundanya diboikot. Tapi itu mungkin memang jadi konsekuensi atau seperti apa sih kalau misalnya terkena boykot netizen? Nggak tahu lagi aku. Bener-bener nggak lihat sosmed buat lihat kayak gitu. Jadi nggak tahu aku. Ya aku doain terbaik aja untuk bunda, untuk ayah juga gitu. Kalau untuk masalah yang tadi kakak omongin tuh aku bener-bener nggak tahu gitu, karena juga nggak lihat sosmed untuk itu kan. Aku lagi sibuk buat lagi bikin lagu baru soalnya gitu, lagi workshop lagu baru. Jadi nggak liatin yang masalah-masalah itu dulu. Enggak. Dari Ojonya mungkin nggak minta apa memang? Masalah itu urusan aku dan ya bunda nantinya itu, dan semoga aku doain juga untuk teman-teman semuanya gitu, karena untuk kakak-kakak juga aku juga nggak lihat berita yang tadi kakak bilang di boykot itu, sama sekali nggak lihat. Jadi aku juga kayak kaget, oh aku bisa kayak gitu. Di sisi lain, Ruben Onsu ungkap persiapannya jelang detik-detik digelarnya sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok. Lantas, seperti apa persiapan yang dilakukan Ruben dan kuasa hukumnya? Detik-detik jelang sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar besok tanggal 15 Juli 2026, Ruben Onsu mengungkapkan persiapan yang dijalaninya. Ruben mengaku salah satu persiapannya adalah berdoa agar perjuangannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga praharanya dengan Sarwendah bisa cepat selesai. Apa yang dirasakan Ruben saat ini? Sama seperti yang dirasakan orang tua kebanyakan, di mana ada rasa rindu dan kangen untuk bersua dengan anak-anaknya yang sudah tak terbayangkan lagi. Ruben juga tak terlalu membeberkan terkait persiapan lainnya jelang persidangan besok karena menurutnya bukan kapasitasnya untuk bicara soal persiapan, melainkan kuasa hukumnya Minola Sebayang. Hal itu ia lakukan supaya tidak terjadi salah pengertian lagi. Kalau aku semua diserahkan kalau itu ke Bang Minola, mungkin pembicaraan itu akan lebih enaknya ke Bang Minola gitu, supaya tidak ada salah arti lagi gitu. Jadi biar ini semoga cepat selesai. Nggak ada persiapan, ini kan nggak mau olahraga ya. Jadi yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabah gitu, ya Allah dengar gitu, Allah tahu gitu, pasti yang terbaik gitu. Makanya kalau aku ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruk lah gitu. Tapi kalau mereka
akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan gitu ya. Kan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana. Ya, sama kayak orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu nih, gitu. Semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Kalau langsung disaksikan seperti itu, akhirnya dampaknya seperti itu. Gitu. Ya jadinya kita orang tuanya pasti kita tahu gitu. Gue yakin itu juga sama yang dilakukan dengan orang tua kalian gitu. Ketika lo bete, teman lo mungkin gak sadar, tapi orang tua lo pasti tahu anaknya lagi ini gitu. Itu kan. Ruben juga mengungkap bahwa apa yang ia inginkan hanya bertemu dengan kedua putrinya sesuai kesepakatan di Akta 39. Tetapi yang terjadi belakangan ini malah melebar kemana-mana. Bahkan Ruben tampak merasa gerah ketika belakangan ini ia justru dituding sebagai pihak yang memperpanjang bahkan memperumit masalah. Dalam hal ini, Ruben kembali mempertegas bahwa dirinya hanya menggunakan hak jawabnya untuk meluruskan apa yang harus ia luruskan dari tudingan pihak Sarwenda. Karena fokus utama dari pihaknya adalah soal hak asuh anak. Justru di pihak Ruben menilai bahwa ada obrolan-obrolan miring yang muncul ke publik justru dilontarkan dari pihak sebelah. Dan hal sepertilah yang diluruskan oleh pihaknya. Ini cuman mau ketemu sama anaknya ya, dia gitu doang kan. Intinya gitu, jadinya lebar kemana-mana gitu ya, mau nggak mau. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang. Oh enggak, justru saya menjawab terima kasih kepada teman-teman yang memang menyempatkan waktu ya. Saya harus menjawab ya. Pertama saya harus menghargai kalian sudah menunggu. Yang kedua saya harus menggunakan hak jawabnya gitu. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Biar nggak terjadi kemana-mana ya kok ya. Iya kan. Kalau kita nih, ya aku bilang gini, ini kan yang dibahas tentang hak asuh anak doang, ya. Udah diomongin berkali-kali itu, diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan-obrolan miring ya tentang itu, dibilang kita yang memperpanjang. Ya kita yang rumit jadinya. Oh enggak, ini harus diluruskan gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau mendengarkan dari dua sisi, dia pasti mau mendengarkan. Tapi kalau orang yang sudah berpihak, jadi berpihak aja gitu. Makanya kalau saya fokus tentang hak asuh anak, itu aja. Karena seperti yang kami sampaikan itu, janganlah artinya itu undangan joint meeting itu juga dipakai sebagai alat untuk membuat Ruben terbatas untuk melakukan upaya hukum yang ingin dia lakukan demi mempertahankan kepentingan hukum anak-anaknya. Dan seperti yang saya katakan juga, kalaupun nanti misalnya pertemuan joint meeting itu antara Ruben dengan S ya, dengan kuasa hukumnya, bukankah ini mengulang lagi apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sudah pernah dilakukan yang melahirkan Akta 39 yang dibuat oleh notaris tapi tidak ditaati. Jadi memang menurut pendapat kami, upaya yang kami lakukan ini adalah upaya yang paling tepat untuk mempertahankan kepentingan hukum Ruben Onsu ya, dan juga kepentingan hukum anak-anak untuk bisa saling berkumpul. Sebelum masalah ini menjadi ramai kan kita sudah beberapa kali bertemu kan untuk membahas beberapa hal ya, terutama tentu adalah hal yang berkaitan dengan masalah jadwal untuk berkumpul dengan anak-anak itu yang tidak terus terrealisasi, dan juga kemudian tentang bagaimana itu uang nafkah itu kan harus, kalau menurut Akta 39 kan disampaikan
wajib untuk disampaikan terlebih dahulu dan kemudian didiskusikan. Tapi kan pola yang sekarang ini dibuat oleh mereka itu kan seperti invoice gitu loh. Sementara kan kalau uang biaya pendidikan nafkah anak itu kan pasti sifatnya fix ya. Coba tunjukkan mana ada orang yang sudah bercerai biaya nafkah anaknya itu tiap bulan berubah. Ya, tanya aja misalnya, maaf Sule misalnya, apakah dia berubah-ubah untuk memberikan uang nafkah anaknya atau mungkin pihak-pihak lain yang mengalami perceraian? Tidak. Biaya pendidikan dan pemberian anak itu pasti akan fixed cost. Kalaupun memang misalnya ada perubahan karena sesuatu dan lain hal, pasti itu adalah melalui diskusi. Kalau sekarang kan tidak. Ini kan seperti invoice gitu ya, diberikan tagihan dan rincian yang nggak bisa ditanya bagaimana itu penjelasannya, dan kita harus, Ruben harus membayarkan kan begitu. Sementara ada hal-hal yang menurut Ruben juga itu tidak ada penjelasannya dan bukanlah merupakan item yang dapat dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Karena kalau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ini kan harus berdasarkan diskusi dari kedua orang tuanya, bukan merupakan keputusan sepihak. Apalagi kalau kemudian dikatakan reimburse. Nah, dari kata-kata reimburse itu aja kan sudah pasti bahwa semua pengeluaran itu kemudian di-reimburse kepada Ruben. Sepertinya penegasan kecil kemungkinan, ya. Sepertinya kecil kemungkinan untuk bermediasi di luar pengadilan saat ini, ya. Kenapa? Karena kita sudah pernah mediasi di luar pengadilan, melahirkan Akta 39. Jadi sekarang kita lebih bagus melihat bagaimana dinamika persidangan saja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.